Kita sudah mendiskusikan yaitu las termit sebelumnya, dan juga kita sudah mendiskusikan las gas atau las oksiasetilin ya. Sekarang kita akan ke bab berikutnya, yaitu las elektroda terbungkus, atau dalam bahasa Inggrisnya ini ya, Shielded Metal Arch Welding atau SMAW ya. SMAW ada orang yang menyebutnya juga manual metal arch welding atau MMAW ya. Karena memang dilakukan secara manual ya. Las elektroda terbungkus atau SMAW ini merupakan salah satu proses pengelasan yang paling luas diaplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke ya. AWS atau American Welding Society mendefinisikan las busur listrik. Ini kok las busur listrik ya, karena las elektroda terbungkus itu merupakan salah satu jenis las busur listrik di samping jenis-jenis atau metode pengelasan yang lain ya. Las busur listrik termasuk las elektroda terbungkus itu didefinisikan oleh AWS sebagai a group of welding processes wherein coalescence is produced by electric heating with an electric arc or arcs, with or without the application of pressure, and with or without filler metal ya. Itu adalah definisi dari las busur listrik. Artinya yang terpenting adalah sumber panasnya itu diperoleh dari busur listrik ya, atau elektrik. Pemanasannya diperoleh dari busur listrik. Oke. Jika menggunakan pressure itu misalnya las tahanan listrik gitu ya, atau spot welding itu pakai pressure. Kemudian kalau tanpa atau dengan filler metal, itu yang tanpa filler metal itu disebut dengan autogenous welding ya. Terus kemudian salah satu jenis las busur listrik yang paling banyak diaplikasikan tadi sudah saya sampaikan di lapangan adalah las elektroda terbungkus ya, sehingga namanya ini terjemahan yang biasa dipakai adalah las elektroda terbungkus. Bahasa aslinya adalah shielded metal arch welding. Karena ini yang paling banyak ya, sehingga ya ini apa ya, ada menjadikan khusus menjadi umum menjadi khusus gitu ya. Ya seperti merek mie instan itu dulu zaman saya masih kecil itu selalu disebut super mie ya. Ya sudah mahasiswa sih. Padahal mereknya banyak ya. Sekarang malah yang paling banyak Indomie ya. Tetapi orang sudah terlanjur menyebutkan mie instan itu adalah Indomie atau super mie itu ya. Sehingga sering di lapangan orang menyebut las elektroda terbungkus atau SMAW itu sebagai las listrik ya. Padahal las busur listrik tidak hanya SMAW ya. Sama seperti tadi, tidak semua mie instan adalah super mie atau Indomie ya. Atau dengan kata lain, jika disebut las listrik, maka yang dimaksud adalah las elektroda terbungkus ya. Oke. Kenapa disebut elektroda terbungkus? Karena elektrodanya dibungkus dengan flux ya namanya ya. Flux itu memang diperlukan ya, merupakan salah satu hal penting
dalam SMAW adalah keberadaan fluxnya itu ya. Di awal-awal perkembangan SMAW ya flux itu yang menjadi bahasannya. Jenis-jenis flux ya. Sekarang ini terjemahannya dari yang AWS tadi, saya rasa definisi AWS. Shielded metal arc welding adalah proses pengelasan busur di mana penggabungan logam atau coalescence-nya itu dihasilkan dari panas busur listrik yang timbul di antara ujung elektroda dan permukaan logam induk atau base metal yang dilas. Pusat elektroda yang dibungkus dengan flux atau elektroda yang logamnya itu yang dibungkus dengan flux menghantarkan arus listrik ke busur ya, dan sekaligus menghantarkan arus listrik melalui busur ini mestinya, dan sekaligus menyediakan logam pengisi pada sambungan ya. Ini adalah skemanya ya, skema dari SMAW atau las elektroda terbungkus ya. Ini mesinnya ya, tentu ini dicolokkan ke listrik ya. Ada power supply-nya. Kemudian ini transformer ya. Transformer itu ya ada dua macam ya, yang AC, ini AC kebetulan, yang DC ya. Yang sering digunakan sebenarnya yang DC ya. Makanya sering disebut mesinnya itu disebut dengan DC rectifier atau disebut juga dengan DC generator. Kemudian ini adalah kabelnya ya. Nanti di situ ada tanda positif negatifnya ya. Kalau DC ada tanda positif negatifnya, dan biasanya kabelnya berbeda warnanya. Yang positif itu dikasih warna merah biasanya, sama dengan aki itu. Kemudian ini adalah elektrodanya. Satu memang dihubungkan dengan logam pengisi atau filler metal, dan satu dari kutubnya ini dihubungkan dengan base metal ya. Ya, nanti dari hubungannya itu bisa kalau yang DC ya, bisa elektrodanya dihubungkan kutub negatif atau elektrodanya dihubungkan dengan kutub positif. Base metalnya ya kebalikannya, kalau elektrodanya dengan busur negatif, maka base metalnya dihubungkan dengan kutub positif. Oke, ini adalah logamnya, logam pengisi, kemudian dibungkus dengan flux ya, nomor 1 ini fluxnya ya. Panas yang terjadi karena adanya busur ini atau arcs yang terbentuk ya, maka melelehkan logam induk di sini dan di ujung ya, di bagian ujung elektroda, dan dia membentuk logam cair yang jatuh ke dalam, ini namanya whirlpool ya, atau kolam las ya. Maka ini logam pengisinya ini adalah mengisi gap di antaranya ya. Kemudian fluknya yang di ujung ini juga mengalami pemanasan oleh adanya busur ya, dia akan menghasilkan gas melindung salah satunya ya. Dan ada juga yang membentuk slag nanti, yaitu ya semacam endapan, tetapi karena berat jenisnya lebih rendah daripada logam cair, dia akan mengapung melindungi logam pengisi yang mendingin ya, dari kondisi panas hingga kondisi dingin ya. Ini namanya slag ya, yang melindungi ini. Oke, logam yang mencair itu disebut dengan weld paddle atau whirlpool ya. Kemudian dia akan mendingin ya, ini
bead on plate ini jenisnya, jadi tidak sampai tembus ya. Mestinya kalau dia butt joint ya dia sampai tembus ke bawah ya. Atau kalau nggak tembus ya ini pas yang kedua ya, pas yang sebelumnya dianggap sebagai solidified weld metal ya, yang bagian bawahnya. Ya. Begitu kira-kira gambaran dari prinsip las elektroda terbungkus ya. Bungkusnya itu adalah merupakan flux ya. Flux bermacam-macam ya, tergantung keinginan ya. Dia bisa untuk mendapatkan ya sifat-sifat tertentu dari logam lasan ya. Dia juga kadang berfungsi sebagai ini apa namanya, penstabil busur ya. Dengan adanya penstabil busur maka nyala dari busur ini tidak terputus-putus. Kemudian dia juga mencegah bahasanya itu spatter atau percikan-percikan di luar weld line yang diinginkan ya. Ya, terus dia kadang juga berfungsi sebagai deoxidizer. Banyaklah fungsinya dari flux itu, nanti kita bahas pada bagian berikutnya ya. Kalau slag ini, slag ini selain gas pelindung ya, dia berfungsi untuk memperlambat laju pendinginan ya. Kalau pendinginan terlalu cepat akan timbul retak atau hasilnya getas ya, tidak ulet, sehingga kalau ada flux yang melingkupi ini seperti penghambat panas dari logam las yang sedang membeku itu ya. Selain itu ya ada kondisi suhu yang tinggi, logam pengisi ini masih reaktif ya. Dengan adanya slag di atasnya maka mencegah kontak ini. Kalau ini busurnya sudah jalan ke arah kanan ya, ini gambar ini, atau misalnya di sini dia tidak terlindungi oleh shielding gas tapi masih terlindungi dengan keberadaan dari slag itu sendiri ya. Begitu kira-kira ya gambaran secara singkat tentang las elektroda terbungkus ya. Untuk lebih jelasnya ya mungkin kita akan tunjukkan video tentang proses pengelasan elektroda terbungkus atau sering disebut dengan las listrik ini ya. Berikut adalah penjelasan tentang las elektroda terbungkus dalam yang disajikan dalam bentuk video ya. Shielded metal arc welding. Shielded metal arc welding is also referred to as stick welding or manual metal arc welding, in short MMAW, in which an arc is struck between the flux-coated consumable electrode and the base metal to start the welding process. It is the most common type of welding process seen in any job shop industry. Working principle. In this process, the heat required to melt the consumable electrode and form a bond with the base metal is produced by an electric arc struck between the electrode and the workpiece. The shielding for the weld pool is provided by the flux, some of which is deposited on the layer of the weld in the form of slag, which is removed upon cooling. The choice of electrode depends upon the base metal composition. If you are new to elektrodanya macam-macam click on the subscribe button and turn on tergantung base metalnya so ya, you never miss an dan update. sifat-sifat yang diinginkan sebenarnya. Equipment or components of shielded metal arc welding. Power supply. Transformer. Most commonly, welding transformer, a DC rectifier, or a DC generator is used. Electrode holder. Electrode. Ground clamps. Working. First, the power adjustments are made on the transformer.
The welding can be carried out by either using direct current electrode positive (DCEP) or direct current Ini positifnya di DCEN elektrodanya atau sebaliknya. In DCEN, the electrode is connected to the negative terminal, and the workpiece is connected to the DCEN positive disebut terminal. juga The electrons thus DCEP travel ya, from the direct negative current. terminal to the positive terminal. That is, from the electrode to the workpiece. DCSP, direct current straight polarity. Karena arahnya sesuai dengan arah elektron, maka disebut strike polarity. Upon striking, the kinetic energy of the electrons is converted into heat or thermal energy. Thus, an immense amount of heat is generated at the workpiece. DCEN panasnya 2/3 di logam induk. And the rest of the heat is generated at the electrode surface. Elektrodenya sepertiga ya. Quickly, thus resulting in deeper penetration. However, the deposition rate of the filler metal reduces due to less heat generation at the electrode Ya, surface. tapi DCEP. In this laju polarity configuration, penghasilan the electrode is connected to the positive terminal, and the workpiece is apa connected itu to the logam negative lasan terminal. ya. And hence the flow of electrons is from the workpiece to Rendah, the ya. electrode. A major Ini amount yang of arc heat is generated at the surface of the DCEP electrode, atau and less heat is DCRP generated reverse at the workpiece polarity ya, surface, direct current thus reverse resulting polarity. in a higher filler deposition Karena rate arahnya and berlawanan dengan insufficient arah heat elektron, between the workpiece and panasnya filler lebih metal. banyak di However, when the electrons flow from the workpiece, the dirt and oxide elektroda. layer is disrupted, also known as arc cleaning action. Yaitu ada Thus cleaning helping in action-nya. producing a quality weld beam. Ya, After setting the necessary current yaitu and voltage membersihkan parameter, an arc is permukaan struck by logam slightly induk yang mau touching the dilas. workpiece with the electrode and carrying forward or backward. Once the arc is struck, the heat generated melts the electrode and base metal, and the filler metal gets deposited on the base metal. The electrode should be held at a lower angle to the workpiece to initiate an arc and to carry on the welding process. But if the electrode is held perpendicular to the workpiece, then it is likely that the tip of the electrode may stick to the workpiece and fuse, causing it to heat up rapidly. The flux then converted into a shielding gas surrounding the weld pool, protecting it from oxygen and other atmospheric contaminations. Some of the flux gets settled on the weld puddle in the form of the slag. Once the welding is completed and the weld bead is cooled down, the slag is chipped off using the chipping hammer and cleaned using a wire brush. Shielded metal arc welding can be used to weld in all positions. That is, flat, horizontal, vertical, and overhead. Advantages. The initial cost is low. The Itu ya keuntungan-keuntungannya. Flexibility of the process in using a wide variety of electrodes. The electrode is flux-coated, which provides shielding, hence no need for heavy gas cylinders of shielding gases. An efficient and low-cost way of joining metals, and good for welding in tight spaces. Disadvantages. Kerugiannya ya ini ex-skill person ya. Biasanya untuk mendapatkan sertifikat pengelasan ini prosesnya adalah las listrik ini atau las busur gas ya. Las elektroda terbungkus. Job shop, shipbuilding, field repair, marine, aerospace, and nuclear. Hope you have understood shielded metal arc welding process. Ya, itu adalah gambaran tentang proses shielded metal arc welding ya. Karena salah satu bagian terpenting dari shielded metal arc welding adalah shield-nya atau pembungkusnya, yaitu flux namanya. Maka pada video berikutnya ini kita akan mendiskusikan tentang flux-nya itu sendiri ya. An electrode has a wire core that is usually coated with a baked flux. This flux contains several materials which help the flux serve many purposes. We can see how by going over what happens during stick welding. During welding, current flows through the electrode. An arc forms between the end of the electrode and the metal pieces that are being welded. The extremely high temperature of the arc melts the wire core and the flux coating at the tip of the electrode. It also melts the metal that is being welded.
The metal pieces melt together to form the weld, while the melted wire core adds metal to the weld. When the flux coating melts, some of its materials turn into the gas that shields the molten metal by displacing the oxygen, hydrogen, and nitrogen in the atmosphere near the weld. The gas shield also helps to stabilize the arc and to reduce spatter. Other materials in the flux coating help remove undesirable elements from the weld pool. Also, any alloy elements in the flux coating itu beberapa fungsi flux, nanti kita bicarakan dengan lebih detail. Adding alloy elements can serve many different purposes. For example, alloy elements can make a weld stronger. The remaining materials in the flux coating melt to form slag, which is a cinder-like waste product. The slag forms a coating over the weld, allowing the weld to cool slowly and forming a barrier between the cooling weld and the atmosphere. If any weld is allowed to cool too quickly, or if air is permitted to combine Ini with the molten akibatnya metal, jika the end result mendingin terlalu cepat atau mengalami kontak dengan udara. Ya, ini dikodekan ya, dikodekan di flagnya, tapi juga warna juga. Because the electrodes that are used for stick welding become a part of the weld, care must be taken to select the proper electrode for the job. The correct selection of electrodes can be made only if the welder understands the identifying code system that is used to classify the various types of welding electrodes. Code numbers are generally printed directly on the electrode, although very thin electrodes may be color-coded instead of labeled. Welding electrodes should be carefully stored prior to their use. The amount of moisture present in the coating is very important, and too much moisture will cause many types of welding electrodes to perform poorly. Welding electrodes will absorb moisture from the air, so the shipping packages should not be opened until the electrodes are needed for immediate use. To keep moisture out, the shipping packages are usually metal cans or plastic-wrapped containers. Ya, tapi begitu dibuka dari bungkusnya ya harus disimpan dengan baik ya. Kalau tidak mengandung moisture atau mengandung kelembapan ya, menyerap air yang ada di udara. Ya, dipanaskan. If electrodes do pick up excessive moisture, they can be baked in an oven, but the manufacturer's instructions must be followed for the correct time and temperature. In this part, we looked at the equipment that is used to perform shielded metal arc welding. We saw that a wide variety of short, consumable electrodes are used with this method, and that they must be handled and stored carefully. Now would be a good time to try a question on shielded metal arc welding. Begitulah ya. Mudah-mudahan dengan dua video itu paling tidak memiliki gambaran kasar tentang las busur, las elektroda terbungkus atau biasa disebut dengan las listrik atau stick welding juga ada namanya tadi ya. Ada stick welding, ada shielded metal arc welding, juga disebut dengan kadang-kadang ya manual metal arc welding ya, karena memang dilakukan secara manual, dan karena dilakukan secara manual memerlukan keahlian yang tinggi dari weldernya agar kualitasnya dapat diperoleh, kualitas yang dihasilkan bagus. Berdasarkan diskusi sebelumnya ya tentang las busur, las elektroda terbungkus ya, maka mudah-mudahan gambaran umum tentang SMAW sudah bisa dimengerti ya. Dari penjelasan sebelumnya mudah dimengerti bahwa logam pengisi ini merupakan salah satu bagian terpenting ya dari proses pengelasan SMAW ini ya.
biasanya logam pengisi ini ya dipilih yang sesuai ya karena dengan sedikit memiliki logam pengisi yang agak mahal gitu ya, tapi tetap merupakan bagian kecil ya dari seluruh proses pengelasan, akan bisa menghasilkan sambungan yang sangat berbeda ya, baik dalam kualitas maupun produktivitasnya, bukan hanya kualitasnya, tapi juga produktivitasnya. Biasanya yang menjadi pertimbangan utama dari pemilihan logam pengisi itu yang pertama adalah apakah dia sambungannya nanti bisa bertahan pada suhu tinggi ya. Itu yang pertama, pertimbangan pertama adalah mungkin saya tulis di sini. Ya. Ini pertimbangannya ya. Yang pertama dan yang ketiga adalah ya, 3 hal ini yang sifat mekanik yang diharapkan ya, ketangguhan, kemudian strength ini lebih ke kekuatan tarik ya misalnya, kemudian ductility ya, atau mungkin bahkan ketiga-tiganya ya. Ini yang menentukan pemilihan filler metal ya. Toughness ini artinya ketahanan terhadap beban impact ya. Kalau strength itu kekuatannya, tarik terutama, ductility itu keuletannya ya. Biasanya benda yang memiliki logam tertentu ya, kalau dia diperlakukan maka dia memiliki kekuatan yang tinggi ya, tapi keuletannya rendah, dan sebaliknya logam yang sama diperlakukan panas tertentu maka kekuatan tariknya turun tetapi ductility-nya naik ya. Misalnya begitu ya. Tetapi toughness ini mewakili keduanya ya, yang memiliki strength dan ductility yang tinggi pada saat bersamaan, maka toughness-nya adalah yang paling tinggi. Filosofinya kira-kira ya, seperti itu ya. Itu adalah pertimbangan apa yang tadi pertama, quality ya. Quality ini. Ya, terus pertimbangan kedua adalah productivity ya. Ya, dengan memberikan unsur-unsur tertentu pada logam masan, maka tidak diperlukan lagi ya proses-proses tambahan sebelum proses pengelasan itu sendiri ya, sehingga meningkatkan produktivitas dan akhirnya juga mengurangi biaya pada akhirnya ya. Caranya ya dengan menambahkan unsur-unsur tertentu ya, baik di unsur-unsur tertentunya itu ada di logam pengisinya maupun bisa ditambahkan di fluxnya itu ya. Begitu kira-kira. Nah, sekarang kita mungkin akan mendiskusikan lebih jauh tentang flux-nya itu sendiri, elemen penting dari filler metal sesuai dengan namanya, yaitu shielded metal arc welding. Shielded itu adalah di flux-nya itu. Ya. Flux memiliki fungsi antara lain, ya tentu ini fungsi yang pertama memberikan pelindung gas ya, untuk melindungi logam cair dari udara ya. Ya,
pelindungnya biasanya CO ya. CO2 juga gas H2 ya. Untuk elektroda jenis selulosa, volume gas yang merupakan campuran ini ya. Keempat unsur ini dihasilkan ketika selulosa pada elektroda dipanaskan dan mengurai. Untuk kalsium karbonat atau untuk jenis batu kapur ya, maka yang dihasilkan adalah pelindung gas CO2 dan CaO ya. Jadi kalau Anda melakukan pengelasan belum ya ini, tapi kalau kita melakukan las busur gas, yaitu yang gas pelindungnya kita semprotkan tersendiri tidak bersama fluk, dihasilkan oleh fluk ya, CO2 itu ya sering digunakan sebagai gas pelindung, demikian juga H2 ini. Oke. Nah, ini yang kedua, dia menghasilkan slag ini. Fluk secara umum memiliki berat jenis yang lebih rendah dibanding material logam induk, sehingga saat fase cair, fluk akan membentuk terak yang melindungi logam cair hingga saat mendingin ke temperatur luar saat mendingin dari temperatur luar hingga saat mendingin terhadap temperatur luar dari oksidasi ya. Nah, terak itu dia akan mengapung di permukaan karena memiliki berat jenis di bawah logam pengisi cair maupun logam induk cairnya ya. Yang ketiga, menghasilkan deoksidan atau deoxidizer untuk melakukan deoksidasi dan membersihkan logam las ya. Ya, ini penting, ini salah satu fungsi penting dari flux adalah menghasilkan deoxidizer. Ya, selain terak padat atau slag tadi, melindungi logam las dari oksidasi. Jadi ada peran penting yaitu deoxidizer. Mudah-mudahan nah ini ada halaman kosongnya. Deoxidizer, mungkin saya tulis. Mana pensilnya? Deoxidizer atau deoksidan yaitu ya, dia memungkinkan untuk membersihkan misalnya membersihkan oil pada permukaan yang jelas ya, kemudian rust atau karat ya, dan juga kalau kita mengelas pada plat itu biasanya ada namanya scale mill ya. Scale mill itu adalah oksida besi ya, bisa dalam bentuk FeO, Fe2O3 ya, ini bisa bentuknya oksida besi karena ini dihasilkan saat kita membuat plat itu sendiri kemudian di hot rolling, maka ada tempat-tempat tertentu yang terbentuk oksida ya, oksida besi ya. Ya, ini bisa bentuknya FeO, kemudian Fe2O3 ya, kadang-kadang ya jarang tapi terbentuk Fe3O4 ya. Adanya oksida besi yaitu yang terbentuk ya, saat plat itu di hot rolling ya. Tentu akan mengurangi kualitas dari sambungan las. Kenapa seperti itu? Karena oksida memiliki suhu lebur yang lebih tinggi ya dari logam pengisinya itu sendiri ya, sehingga waktu dia dilakukan proses pengelasan ya
dia tidak mencair ya, sehingga seperti orang masang plester di pasir gitu ya, ada kotorannya, maka daya lengketnya itu akan kurang, kira-kira seperti itu ya. Skill mill ini ya sulit dihindari pada saat proses pengelasan ya, dia terbentuk di permukaan ya, itu tipis sih, warnanya hitam gitu, ukuran tebalnya sekitar 0,1 mm. Nah, itu bisa dibersihkan sebenarnya dengan proses gerinda ya. Jadi permukaannya akan dilas, digerinda lebih dulu sehingga dia nanti ya, berwarna putih bersih begitu, baru kita melakukan proses pengelasan. Tetapi kalau kita melakukan pembersihan seperti itu berarti ada pekerjaan tambahan ya yang harus dilakukan. Nah, oleh karena itu diberikan deoxidizer ya, pada fluxnya itu, sehingga nanti dia akan mampu membersihkan permukaan dari plat atau apapun yang akan disambung ya. Deoxidizer itu sering juga disebut sebagai scavengers ya. Ada yang nyebutnya, mungkin saya tulis scavengers. Nah, scavengers itu apa ya? Misalnya pemakan bangkai itu disebut scavengers. Binatang-binatang pemakan bangkai itu disebut scavengers. Ya, sehingga deoxidizer itu akan berfungsi untuk menghilangkan zat-zat yang tidak berguna atau bangkai gitu ya. Itu biasanya merupakan kombinasi logam-logam tertentu dengan oksigen ya. Contohnya apa? Contohnya ya yang sering itu adalah Mn ya. Mn oksida, nanti dia terus kemudian silikon ini ya yang merupakan deoxidizer ya, kemudian aluminium ini yang sering tiga bahan ini, kemudian ada titanium dan zirconium ya, ini agak jarang sih ya, 3 elemen ini ditambahkan ya, tentu bersama oksigen nanti ya ketika mendingin dia berdifusi bersama oksigennya. Nah, ada fungsi-fungsi tambahan ya, yang selain dia berfungsi sebagai scavengers itu, ya, mungkin saya ganti warnanya, jangan itu. Nah ini untuk Mn ya, jadi Mn khusus untuk Mn ya, dia selain scavengers, berfungsi sebagai scavenger, dia juga bisa meningkatkan kekuatan ya. Ya ini jadi memiliki fungsi yang ganda ya. Tetapi apa? Mn itu menghasilkan fume atau uap ya, fume uapnya itu gas ya, gas yang menguap itu berkenaan dengan isu kesehatan ya. Uapnya, jika kita menggunakan scavenger Mn, maka ya dia meningkatkan kekuatan, tetapi fume yang dihasilkan itu berisiko terhadap kesehatan dari welder ya. Tentu kita bisa ya mengurangi risiko dengan kondisi udara yang baik begitu ya, dengan melakukan misalnya dikasih air purifier atau apa ya. Ya. Itu berkenaan dengan Mn ya. Tetapi ada ya flux dengan
Mn rendah ya, kandungan Mn rendah. Ada tetapi dibikin kandungannya rendah ya, supaya tidak terlalu berisiko terhadap kesehatan ya. Strength, tetapi ini isu negatifnya ya, yaitu adalah health ya, karena menghasilkan gas-gas yang beracun itu tadi. Terus yang kedua, silikon ya. Silikon ini terutama memperbaiki fluiditas ya, fluiditas begitu ya, mungkin agak sulit nih bahasanya. Pokoknya dia mudah mengalir ya, artinya dia sangat cair gitu, fluiditas ya. Oleh karena itu silikon sering digunakan sebagai kecantikan ya, karena memiliki fluidity ya, metal fluidity yang bagus ya. Nanti kadang-kadang ya dia membentuk namanya silicon island ya, pernah dengar kan? Nah, yang terbentuk di permukaan ya, ini berupa silikat ini, kadang-kadang silicon island, jadi silikon yang berkumpul gitu pada daerah-daerah tertentu ya, tapi ini bisa terlihat dan bisa juga membentuk silikat ya, SiO2 ya. Tapi itu mudah dibersihkan ya dengan apa itu namanya wire brush, dengan sikat logam gitu aja sudah bisa hilang ya. Fluiditas itu penting ya, supaya logam induknya bisa, logam pengisinya ya, misalnya kita punya gap ya, seperti itu misalnya bentuk gapnya. Ini adalah groove-nya ya, ini logamnya yang disambung ya. Ya. Mungkin saya ganti warnanya ya, agar logam pengisinya bisa masuk ke sini, ke daerah bawah sini, daerah ini namanya to bahasa Inggrisnya ya, supaya bisa masuk ke dalam situ ya. Kalau fluiditasnya jelek mungkin dia nggak akan sampai ke terutama bagian bawah sini ya. Ya. Oleh karena itu diperlukan fluiditas yang bagus agar filler metalnya bisa masuk ke sana ya. Nah itu namanya kita menggunakan unsur silikon ya, kita tambahkan mungkin pada fluxnya ya, atau logamnya itu sendiri mengandung silikon ya. Yang berikutnya adalah pembersih yang lain yang umum digunakan dan murah dan mudah, yaitu adalah aluminium ya. Ini dia juga memiliki efek sebagai scavenger atau pembersih ya, dan mudah serta murah ya. Tipikal ya itu aluminium ini ya. Tetapi ya, aluminium adalah ketika dia sudah mendingin ke dalam suhu ruangan, dia akan membentuk sambungan yang brittle ya. Isunya adalah brittle sambungannya. Brittle itu getas ya, sehingga kalau kena beban impact atau begitu dia akan mudah patah gitu.
salah satu logam pengisi yang memiliki fungsi deoxidizer yang bagus itu misalnya ER70 ya. ER70 ya, S tergantung di belakangnya ya. Di belakangnya bisa, nanti kita belajar tentang pengkodean ini, yaitu S6 bisa S2 ya. Itu menunjukkan level mangan maupun silikon. Yang belakangan ini, yang nomor 2 ini dia memiliki level mangan yang lebih rendah ya. Ini Mn dan silikon yang rendah ya, yang ada duanya, ER70S2 ya. Dia memiliki deoxidizer yaitu Mn dan silikon rendah ya, dan ditambahkan titanium dan zirconium. Titanium dan zirconium ya. Ini untuk mendapatkan kekuatan ya yang cukup baik dengan menambahkan 2 unsur itu. Begitulah ya kira-kira salah satu fungsi flux ya sebagai deoxidizer. Pada intinya sebagai deoxidizer dia berfungsi sebagai scavenger ya, atau pembersih permukaan ya. Apa yang dibersihkan biasanya ini ya, oil, rust, scale mill ya. Scale mill nggak bisa dihindari pada logam ya. Instead of atau daripada kita melakukan pembersihan pekerjaan awal dengan gerinda begitu ya, kita bisa menggunakan filler metal yang mengandung scavengers gitu ya. Scavenger biasanya adalah MnSiAl ya. Masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau Mn itu meningkatkan kekuatan tetapi ada isu kesehatan. Kalau silikon itu meningkatkan fluiditas ya, tetapi ada masalah silicon island atau silicate, terbentuknya silicate juga, tapi itu mudah dibersihkan dua hal ini. Artinya kan kita pengennya tidak ada pembersihan sebelum melakukan proses pengelasan, tetapi justru setelah kita menggunakan silikon kita harus membersihkan, tetapi membersihkannya lebih mudah ya. Cukup dengan sikat kawat itu bisa. Kalau membersihkan dari scale mill ya kita nggak bisa kan dengan sikat kawat, kita harus menggunakan gerinda. Terus kemudian yang mudah dan sering diaplikasikan atau yang tipikal itu aluminium ya. Tetapi ada isu brittle jika kita menggunakan aluminium ya. Meskipun aluminium memiliki efek sebagai scavengers juga ya. Contoh yang deoxidizer, logam pengisi yang deoxidizer adalah tipe ER70S ya, seri 6 maupun 2. Yang seri 2 ini Mn dan Si-nya lebih rendah dibanding yang seri 6 ya. Dan juga dia ada tambahan titanium dan zirconium ya untuk mendapatkan sambungan, kekuatan sambungannya yang meningkat. Begitu kira-kira salah satu fungsi dari logam flux sebagai deoxidizer. Terakhir kita mendiskusikan ya fungsi flux sebagai deoksidan atau deoxidizer. Berikutnya, fungsi yang berikutnya adalah dia merupakan arc stabilizer atau penstabil busur ya. Itu akan membantu busur, menjaga busur tetap stabil selama proses pengelasan ya. Karena penstabil busur itu menghasilkan ion-ion yang mengantarkan arus listrik. Busur yang stabil itu
digambarkan dengan variasi dari voltase ya. Jadi kalau busurnya stabil, voltasenya ya stabil, tidak terlalu berfluktuasi gitu. Ada juga yang mengukur penstabil busur itu dengan menjauhkan dan mendekatkan elektrodenya ya. Jadi seberapa jauh elektrode dari logam induk ya, tetapi tetap menghasilkan busur, itu merupakan salah satu ukuran kestabilan dari busur ya. Begitu ya, karena busur akan terbentuk jika voltasenya pada ring tertentu ya. Semakin jauh hambatannya semakin besar, hambatan dari udara, sehingga busurnya nanti mati ya. Oleh karena itu jarak dan tetap menyala itu juga bisa dipakai ukuran penstabil busur ya. Meskipun tentu yang lebih modern ya kita mengukur fluktuasi voltase ya. Salah satu penstabil busur ya, zat yang bisa menghasilkan yang bisa menghasilkan penstabil busur yang bagus ya, yaitu misalnya saya tulis dulu arc stabilizer ya. Arc stabilizer itu misalnya FeO ya, yang bagus ini FeO, kemudian CaO dan MnO ya. Ini mampu menghasilkan namanya itu aktif oksigen atau ion-ion oksigen yang nanti akan membantu untuk menghantarkan listriknya. Namanya aktif oksigen, menghasilkan oksigen aktif ya, yang akan membantu mengantarkan listrik ya. Kemudian yang sedikit ya, tidak di bawahnya itu tetapi ya cukup baik ya, yaitu misalnya ya unsur-unsur yang mana pulpennya ini ya, ini adalah misalnya NiO ya, terus kemudian CuO gitu ya, Cu, terus kemudian titanium ya, ini ya medium ya, di atasnya yang 3 yang atas. Yang sedikit agak di bawah lagi adalah misalnya ya, SiO2 ya, SiO2, tetapi ini agak aneh ya. SiO2 itu dia rendah grade-nya sebagai arc stabilizer, tetapi potasium oksida ya, potasium silikat atau K2SiO2 SiO3 ya, K2SiO3 itu merupakan stabilizer yang bagus ya. Yang ini ya, meskipun yang SiO2 rendah ya kadarnya sebagai kemampuannya sebagai arc stabilizer, tetapi K2SiO3 atau potasium silikat itu dia merupakan stabilizer yang bagus ya. Ya. Sama yaitu Al2 ini yang grade bawah, Al2O3, kemudian Cr2O3 ini juga merupakan arc stabilizer, tetapi yang 3 ini SiO2, Al2O3 dan Cr2O3 ini merupakan arc stabilizer yang di bawahnya yang disebutkan di atas. Tetapi K2
potasium silikat ini merupakan stabilizer yang bagus ya. Ya, meskipun sama-sama mengandung Si ya, tapi begitu ditambahkan kalium yaitu K2SO3 maka dia merupakan penghasil aktif oksigen yang bagus. Begitu kira-kira ya, banyak jurnal-jurnal yang terutama tahun-tahun 60, 70 gitu ya, jurnal-jurnal lama itu yang mendiskusikan tentang flux ya, tentang pengaruh flux terhadap hasil lasan ya. Meskipun ada juga jurnal-jurnal yang baru sekarang ya, mendiskusikan tentang adanya kegunaan flux sebagai kegunaan flux dalam proses pengelasan, terutama pengelasan elektroda terbungkus. Begitu. Itu adalah fungsinya yang keempat. Fungsinya yang kelima, memberi elemen paduan dan bubuk logam pada lasan ya. Ini mudah dipahami. Jika diinginkan sifat-sifat tertentu, maka ditambahkan unsur-unsur tertentu pada fluxnya ya. Itu berhubungan dengan 6 juga ya. Pada permukaan membantu mengatur komposisi las dan nantinya meningkatkan kadar pengendapan juga. Yang belum tercover yaitu sebenarnya ya sudah di 5 ya. Memberi elemen paduan juga kadang-kadang ditambahkan serbuk yang sama dengan logam filler metalnya, logam pengisi yang di tengah ya, untuk meningkatkan, bahasa Inggrisnya itu weld deposit rate ya. Jadi untuk meningkatkan laju deposisi dari filler metal ke dalam sambungan ya, sehingga dengan semakin besar weld deposit rate, proses pengelasannya bisa dilakukan dengan lebih cepat ya. Ini saya mencoba untuk mentabelkan ya berbagai jenis flux ya dan fungsinya ya. Yang A ini fungsi utama yang ada AA-nya, kemudian yang B ini adalah fungsi tambahan yang nggak ada isinya, memang dia tidak berfungsi seperti itu ya. Jadi misalnya ya iron oksida ya, dia ya berfungsi membentuk slag terutama dan merupakan deoxidizer ya. Tapi ya dia juga karena bisa menghasilkan oksigen aktif ya, dia juga memiliki fungsi tambahan sebagai arc stabilizer ya. Itu cara bacanya gitu, yang kosong-kosong nggak usah dibaca ya. Ya, contoh yang lain misalnya apa tadi, yang potasium ya, potasium silikat ya, tentu dia memiliki fungsi sebagai arc stabilizer yang utama ya. Dia juga bisa berfungsi sebagai binder ya, pengikat flux ya, terus agar bisa menempel gitu ya di logam pengisinya maupun dengan flux yang lain ya. Terus dia juga menghasilkan slag formernya ya. Ketika silikatnya mengapung di bagian atas dari logam induk, ketika waktu cair ya, dia nanti juga membentuk slag. Ini salah satu contoh fungsi dari flux. Silahkan yang lain diamati dari tabel ini ya, dan dipelajari serta dielaborasi lebih lanjut ya, dengan menggali informasi di media online. Kalau kita mengikuti diskusi sebelumnya ya, maka kelebihan utama ya, dari proses pengelasan las busur elektroda terbungkus yaitu atau SMAW ya bahasa Inggrisnya, shielded metal arc welding, adalah perlengkapannya yang sederhana, portable,
dan tidak mahal dibandingkan proses pengelasan busur yang lain ya. Oleh karena itu proses pengelasan ini sering diaplikasikan misalnya untuk pemeliharaan, perbaikan dan konstruksi logam ya, terutama baja. Sebenarnya kelebihannya tidak hanya itu ya, tidak hanya sederhana, portable, dan tidak mahal harga peralatannya ya. Bahkan sekarang semakin murah ya harga dari las busur listrik ya, ada yang merek-merek murah yang digunakan untuk kebutuhan perumahan ya. Tetapi secara umum yaitu yang ya tadi memang ya, yang pertama adalah yaitu simple dan portable tadi ya. Ini yang tertulis tadi. Kemudian yang kedua adalah ya harganya murah ya, initial cost. Ya, tapi biasanya perlu operator yang handal ini memang. Dan ke fleksibilitas ya. Fleksibilitas menggunakan ya, dalam wire dan fluk ya, banyak pilihan yang tersedia maksudnya begitu. Selain peralatannya yang murah, terus kemudian efisien ya. Ini low cost yang di sini maksudnya operasinya ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa ya? Ya, bagus untuk yang ya ruangannya sempit ya, karena peralatannya yang ringkas, tight space misalnya gitu. Karena peralatannya yang ringkas maka bisa diaplikasikan pada tight space ya. Bahkan ada yang karena harus melakukan pengelasan sedangkan posisinya dengan tanah itu sempit ya. Ada welder itu yang menggunakan mirror atau kaca begitu, kemudian dia ngelas dengan memasukkan tangannya begini, melihat dari kaca tersebut ya. Ya, jadi ini ya, dan orangnya nggak bisa masuk di bawah karena jaraknya dengan tanah misalnya ya kecil ya, hanya tangannya yang bisa masuk begitu. Bisa juga dilakukan pengelasan menggunakan las listrik ini ya. Oke. Kemudian yang lain itu kelebihannya, tapi kekurangannya tentu juga ada ya. Beberapa kekurangannya antara lain ya, tadi sudah disebutkan ya, diperlukan kekurangannya ya, karena manual itu ya diperlukan highly skilled welder. Ya, bahkan sebagian besar welder itu disertifikasi berdasarkan las elektroda terbungkus atau las manual itu ya. Kemudian yang berikutnya untuk meneliti defect itu atau cacat las ya, karena manual ya bisa waktu in proses itu seperti diperbaiki begitu, tetapi mungkin
hanya penampakannya yang bisa diperbaiki, tetapi tidak sampai kedalamannya ya. Berikutnya mungkin yang ya manual ya, prosesnya manual itu ya ada kelebihannya, tetapi pada saat yang sama juga ada kekurangannya ya. Manual artinya kualitas dari lasan sangat tergantung pada weldernya ya. Terus mungkin ada hazard ya dari fume-nya atau gas-gas yang dihasilkan, fume, uap, and gas. Ya. Gitu ya, dihasilkan gas maupun fume yang tidak baik bagi kesehatan dari operatornya. Begitu kira-kira. Nah, mulai ke sebelumnya ya, kita sudah menyelesaikan yang itu. Kemudian karena menggunakan busur listrik ya dalam menghasilkan panas yang dipakai untuk mencairkan logam induk maupun logam pengisi, juga fluxnya menghasilkan gas dari fluxnya, maka arus dan tegangan tentu itu merupakan karakter dari listrik. Itu adalah arus dan tegangan merupakan parameter penting dalam penjelasan SMAW ya. Dalam prakteknya, plat yang dilas tebalnya bervariasi ya. Maka arus listrik yang digunakan dan diameter dari elektroda harus disesuaikan dengan tebal platnya itu ya. Berikut ada guide untuk tebal dari plat yang akan dilas. Maka elektrodanya yang disarankan adalah pada kolom 2 ini. Kemudian arusnya ya seperti terlihat pada tabel ya. Demikian juga voltasenya ya. Voltasenya naik bersama arus dengan naiknya diameter elektroda. Diameter elektroda mengikuti dari tebal plat yang dilas. Ya, berikutnya ya. Sirkuit pengelasannya bisa arusnya bolak-balik atau arus DC. Yang DC bisa 2 ya. Elektrodanya negatif karena elektron itu mengalir dari elektroda yang negatif ke yang kutub positif ya. Maka kalau elektrodanya negatif, arah elektronnya sejajar dengan arah dari filler metal ya, yang harus jatuh dari sticknya itu, dari rodnya itu ke dalam logam induk ya, artinya searah. Makanya namanya strike polarity ya, direct current strike polarity, DCSP itu, atau itu elektrodanya negatif. Ya, ini banyak konsekuensinya ya, karena arahnya ke arah logam induk, maka panasnya itu 2/3 di logam induk juga ya. Tadi juga pada diskusi sebelumnya juga sudah ada ya, tapi di sini cuma saya tekankan saja. Nah, DCSP atau elektroda negatif, maka 2/3 panas pada logam induk ya. Nah, itu sehingga logam induknya pasti mencair ya, dan logam pengisinya juga mencair, sehingga
keyakinan diperoleh sambungan fusi itu lebih tinggi jika panas pola sirkuitnya itu DCEN. Ya, selain itu penetrasinya juga fusion terjamin ya. Dan yang kedua apa itu penetrasi tinggi ya. Itu kalau yang DC SP. Kalau DC reverse polarity karena aliran elektron berlawanan dengan arah metal transfer, atau ini di elektrodenya dihubungkan dengan positif ya. Ini sepertiga panas pada logam induk ya, atau biar 2/3 semua, 2/3 panas pada rod atau welding filler metal ya, sehingga ini bisa laju rate of metal laju ini logam pengisian ya, rate of filler metal deposit ya, deposit tinggi ya. Ya, tetapi kelemahannya ya kebalikannya kelebihan tadi, karena panasnya sebagian besar di logam pengisi, maka fusion kadang-kadang tidak terjadi fusion, yaitu logam induknya tidak mencair di interface-nya, itu yang perlu dihindari ya. Dan tentu penetrasinya rendah ya. Nah, tetapi ada karena arahnya yang dari logam induk ke arah elektronnya ya, dari logam induk ke elektrode atau rodnya, welding rodnya, maka dia ada aksi membersihkan permukaannya, arc cleaning action namanya, yaitu logam induknya dibersihkan ya dari misalnya oksida dan lain sebagainya akibat arus yang reverse polarity itu ya. Ya, di antara keduanya ini tentu adalah AC ya, bukan DC. Kalau AC separuh DCSP, separuh DCRP, yaitu AC. Kelebihan AC ini, arus AC ini juga ini, dia tidak ada fenomena arc blue ya, atau letupan busur ya. Nanti kita bicarakan nanti ya, pada bagian akhir mungkin ya. Jadi yang DC, baik yang DCSP maupun DCRP itu rentan terhadap arc blue ya. Nah, itu kelemahannya dari DC, meskipun ya ada kelebihannya. Yang di tengahnya ya AC ini ya, antara DCSP dan DCRP itu adalah AC, harus sirkuit pengelasannya AC ya, tetapi dan kelebihannya lagi AC itu tidak menghasilkan arc blue ya. Tetapi kalau diinginkan penetrasi yang dalam ya, misalnya ya tentu DCSP lebih bagus. Fusion yang terjamin ya DCSP tentu lebih bagus. Tetapi kalau diinginkan arc cleaning action tentu DCRP lebih bagus ya. Kemudian rate of metal deposit ya, rate of metal depositnya tinggi ya, yang untuk yang DCSP ya. Oke. Itu kalau tinjauan berdasar sirkuitnya ya. Tinjauan juga bisa berdasar
apa itu flux yang digunakan ya. Bisa disebut elektroda tanpa flux atau bare electrode, dan elektroda dengan lapisan flux. Fluxnya bisa tipis, menengah, atau tebal ya. Ya, medium atau tebal ya. Itu ditentukan oleh namanya coating factor, yaitu diameter dari flux dibagi dengan diameter inti ya. Ya, tentu harganya lebih dari 1 karena diameter dengan flux tentu lebih besar dibanding dengan diameter intinya ya. Berdasarkan coating faktornya itu ya lebih dari 1 kan ya, disebut tipis ya. Pertama ya bare flux ya, yang ini gambar tanpa flux ya. Dan kemudian yang dengan flux, kalau coating faktornya 1,25 sampai 1,25 itu disebut fluxnya tipis, dan disebut flux sedang jika 1,45 ya, dan disebut flux tebal ya jika lebih dari 1,6 ya, atau biasanya nilainya 1,6 atau 2,2 ya. Ada rule of thumb ya, karena flux itu tujuannya adalah memperbaiki berbagai sifat dari banyak ya, tergantung tipe-tipe fluxnya, yaitu bisa memperbaiki kestabilan busur, jika bisa memperbaiki tingkat pembersihan ya, atau knocking action atau cleaning action ya, maka secara umum fluxnya yang tebal itu ya, lebih bagus dibanding yang lebih tipis ya. Tentu harganya lebih mahal ya, ini maksudnya untuk diameter rod yang sama ya. Ya, secara umum elektroda digunakan untuk aplikasi tertentu ya, yang biasanya bisa dilihat dari kode klasifikasi ya, yang disematkan pada elektroda ya. Jadi elektrodanya itu dikasih kode, nomor kode yang memiliki maksud-maksud tertentu ya. Simbolnya biasanya untuk logam pengisinya elektroda terbungkus dimulai dengan huruf E ya. Kemudian 2 atau 3 angka, kalau ini 2 ya, kalau yang ini 3 angka ya, sehingga angka-angkanya 5 ya, yang ini, kalau yang ini angkanya 4 ya. Ini artinya kekuatan tarik ya, yaitu kalau yang ini 2 angka ini 60, itu artinya kekuatan tariknya ini salah nih kayaknya, satuannya dalam kilopounds per inch kuadrat ya. Ini berarti 60 kilopounds per inch kuadrat ya. Kemudian yang kalau yang ini 100 ya, gitu. Terus berikutnya 2 angka yang dari kanan ya, yaitu angka 1 itu artinya untuk semua posisi. Ini harap dibedakan dengan posisi pengelasan, ada G1, G2 gitu ya. Ada kode G-nya itu G1 flat misalnya begitu. Tapi kalau kode ini, kode dari fluxnya itu berbeda. 1 itu justru untuk semua posisi ya. Yang 2 itu untuk flat. Ini kok salah ya sepertinya. 3 itu enggak ada sepertinya. Ya, jadi yang 1 ada, 2 terus 4 ya, seingat saya 4 itu bisa downhill ya, karena biasanya ngelas downhill itu agak uphill itu agak sulit ya, karena melawan gravitasi ya. Makanya tidak semua elektroda bisa uphill ya. Kalau kita
elektrodanya harus khusus untuk downhill ya, maka dikasih simbol 4 ini. Yang saya ingat ini 1, 2, 4 ini. 3 itu nggak ada sepertinya. Silahkan dicek mahasiswa ya. Ya, tentu posisi ini dipengaruhi oleh flagnya ya sebenarnya. Ya, ini 2 atau 3 atau 2 menunjukkan kurang tarik sudah ya. Kemudian angka terakhir ini banyak ya, angka terakhir ini harus melihat tabel, nggak perlu dihafalkan. Bisa tipe fluk, catu daya, ya, macam-macam ya. Ya. Nanti kita ada tabelnya. Ini adalah contoh bagaimana dia ditulis di flagnya ya. Ini. Selain di printed seperti ini atau ditulis, ada yang menggunakan kode-kode warna ya. Ini yang di printed. Nanti yang kode-kode warna ada juga ya. Berdampingan dengan yang printed itu. Ini adalah yang terakhir, angka terakhir. Jika dia 0, ya ini maksudnya ini komposisi fluknya ya. Ini penggunaannya ya. 1 ditambah stabilizer ya, yaitu potasium biasanya, dan seterusnya ya. Hal penting mungkin ada di catatan ya, yang secara umum tadi ada di tabel ya, yang secara lengkap ya, tapi ada hal-hal penting, yaitu yang pertama, jika tidak diinginkan ya, yang khusus ya, spesifikasi khusus, biasanya ditambahi huruf di belakangnya dengan tanda min ini, min C1 ya. Ini harus kita lihat dari tabel lah, maksudnya C1 apa. Yang angka belakangnya 478 dikenal dengan elektroda bubuk besi, yang mengandung bubuk besi ya. Khusus 6012 ini sering digunakan ya, karena dia menghasilkan bit pada flat position ya, ngelasnya atau G1 itu elektrod hasilnya bagus ya, penampakan bitnya untuk G1. Elektroda ini dikenal sebagai elektroda yang cocok untuk mengelas baja karbon tinggi dan splatternya kecil ya. Oke, karena dapat stabil busurnya ya. Kemudian E6013 ya, itu digunakan untuk mengerjakan plat. Busurnya sangat mudah diatur karena adanya ionizing agent ya. Menghasilkan ionizing berarti apa? Kestabilan busurnya tinggi ya. Kestabilan, ingat, kestabilan diukur dari yang paling mudah adalah sampai jarak berapa busurnya tetap hidup ya. Ini juga ada sifatnya yang khas dari E6013 adalah teraknya dapat mengelupas diri ya. Atau ya, operator sering menyebutnya dengan apa itu? Elektroda yang bisa membersihkan dirinya sendiri. Kalau ditambah B ya, maka padelnya sangat cair ya, sehingga bisa mengisi celah dengan lebih baik ya. Atau kalau first pass yang pertama atau root pass biasanya, maka dia bisa masuk ke dalam akarnya atau tunya itu ya. Juga untuk sambungan fillet ya, karena ya padelnya ini yang sangat cair itu bisa masuk, maka baik untuk sambungan fillet. Oke, itu adalah kode-kode penting. Ada juga yang fluk hidrogen rendah, tadi nomor berapa ya, disebut dengan baja ferritic. Karena hidrogen itu memiliki efek jelek ya. Letak hidrogen macam-macam. Terus kemudian letak antar butir karena hidrogen, kemudian
Apalagi wah, ini kok nggak ada kodenya ya. Fluk hidrogen rendah nomor, nah ini belakangnya 7 dan 8, low carbon steel, enggak ya, high iron powder, nggak ada keterangannya ya. Nggak ada kode yang menunjukkan. Oh, ini 5, low hydrogen sodium type ya, berarti yang nomor belakangnya 5. Oke, ini adalah jika digunakan warna-warna ya. Warnanya disebut ada 3 ya, yaitu N color sesuai dengan namanya di ujung sini ya, ada warnanya. Kemudian spot color itu di di rodnya, batang besinya. Kemudian group color itu diletakkan di fluxnya ya. Ini ada kesetaraan ya warna-warna dengan jika menggunakan nomor ya. Misalnya yang spot colornya ini biru dan tidak ada warna yang lain, white, brown, green gitu, itu sama dengan seri 60 ya. Ya, ini jenis-jenis flagnya maupun kegunaannya serta untuk flag position ya. Sisanya ya tinggal dilihat di tabel ini, ada kesetaraannya dalam jika ditulis dalam kode AWS ya, printed di sini, dan warna-warnanya itu ada kesetaraannya dengan melihat tabel yang ada di sebelah kiri ini. Telah sedikit disinggung ya sebelumnya, yaitu tentang arcs blue ya. Ini adalah contoh cacat yang diakibatkan oleh arcs blue ya. Pada intinya ya, arcs blue ada 2, yaitu magnetic arcs blue dan thermal arcs blue ya. Yang magnetic arcs blue itu lebih signifikan dibanding thermal arcs blue ya. Pada intinya magnetic thermal arcs blue itu terjadi ya karena adanya perubahan dari medan magnet ya. Magnetic arcs blue ya akan timbul ketika medan magnet antara 10 sampai 40 Gauss nilainya ya. 10 mulai terasa, 40 akan sangat terasa ya. Akibat adanya magnetic arcs blue tadi, ya, adanya arcs blue ya, baik yang magnetic maupun thermal ya, itu maka filler rod maupun filler metal ya yang ditransfer ke dalam sambungan ini atau whirlpoolnya ya, dia akan terdistorsi ya akibat gaya magnetik itu tadi. Kemudian kalau thermal begitu bergerak ya pusat lasnya ya, maka distribusi temperaturnya akan berubah. Temperaturnya akan berubah ya dengan bergeraknya pusat lasan ya, bergeraknya torchnya itu ya. Ya, perubahan suhu, nah, distribusi suhunya berarti suhunya berubah-ubah ya. Perubahan suhu ini menyebabkan tahanan listriknya berubah sehingga pola alirannya juga berubah. Ya, oleh karena itu ada perubahan gaya-gayanya juga sama dengan
yang magnetic arc blue meskipun dalam derajat yang lebih rendah untuk thermal arc blue-nya dibanding yang magnetic arc blue ya. Ada dua tipe ya, magnetic arc blue-nya itu gerakan maju mundur begini dan gerakan kiri kanan seperti ini ya, dari filler metal maupun filler rod-nya ya. Itu silahkan mahasiswa mengeksplor, mengelaborasi lebih jauh lagi tentang arc blue ya, itu merupakan tugas dan mohon dikirim jawabannya ke kelas jarod@gmail.com ya, terserah. Sebaiknya dalam bentuk presentasi ya, nilai yang tertinggi itu yang bukan dalam bentuk tulisan tetapi dalam bentuk presentasi, seperti saya menyajikan kuliah ini dengan topik adalah magnetic arc blue, dan seperti biasa jawabannya dikirim ke email yaitu kelas.jarod@gmail.com ya, dengan dikasih identitas nama dan NIM-nya. Begitulah, maka sampai di sini adalah akhir dari kuliah material proses manufaktur ya, bagian proses manufaktur dari kuliah proses manufaktur dan material dasar. Mudah-mudahan membuka wawasan dan bermanfaat bagi mahasiswa yang mengikuti kelas proses manufaktur dan material dasar kali ini.